Ya. April 4 Maret. Iya, dan 4 dari tiket dibandingkan tahun lalu dibandingkan tahun lalu 2023 dan 2023 ya ini ya 2024 ya foto baik. Sudah mulai neog itabasan. Yang terhormat penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Ibu. Yang kami hormati penjabat Bupati Rotendao bersama Ibu, Forkopimda Kabupaten Rotendao, Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Rotendao, singkatnya Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Acara sosialisasi lintas batas dan korban Montana tumpahan minyak di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur. Hari ini 13 April tahun 2024 dimulai. Dibiasakan bersiri oleh penjabat Bupati Rotendao. Kami silakan. Yang saya hormati Bapak Penjabat Gubernur dan Ibu serta anak. Yang saya hormati juga Bapak Profesor Aloleweri, staf khusus Gubernur. Yang saya hormati dan juga yang saya kasihi Bapak Forkopimda Kabupaten Rotendao, Bapak Sekda yang saya hormati juga. Singkatnya, yang pada saat ini juga bersama-sama dengan kami. Pertama-tama kita patut menaikkan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas ridhonya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam suasana yang penuh martabat ini. Pertama-tama kami laporkan kepada Bapak Penjabat Gubernur bahwa hari ini ada di depan Bapak Gubernur adalah bapak-bapak saudara kita yang mengalami kejadian tumpahan minyak Montana, di mana
dari sebagian yang mengalami musibah ini, ada yang sudah menerima bantuan, tapi juga ada banyak yang belum menerima bantuan. Begitu Bapak-Bapak ya? Ya. Juga pada kesempatan ini dapat kami laporkan kepada Bapak penjabat bahwa seminggu yang lalu kami berada di tempat ini dan kami bersama-sama dengan Bapak Sekda dan juga Bapak Forkopimda mengadakan kegiatan sosialisasi juga kepada bapak-bapak yang juga di tempat ini agar mereka tidak melakukan pelanggaran dengan memasuki teritorial daerah Australia dengan segala resikonya. Juga pada kesempatan kali lalu, kurang lebih seminggu lalu, kami juga menyerahkan bantuan anak-anak stunting kepada 66 anak stunting yang ada di Desa Pepela ini. Dan hari ini kami kembali melakukan bantuan kepada anak stunting di desa tetangga daripada Pepela ini. Dan nanti akan diserahkan kepada Bapak penjabat sekaligus juga dengan dengan Ibu penjabat yang pada hari ini bersama-sama dengan kita. Karena itu pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak penjabat Gubernur yang untuk pertama kali datang mengunjungi kita di Kabupaten Rotendao setelah bertugas kurang lebih 6 bulan. Kita tepuk tangan dulu buat Bapak. Pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan kepada Bapak juga dengan agenda Bapak bahwa hari ini Bapak bersama-sama dengan Bapak Ibu dan juga anak-anak yang ada di sini, dan sekalian juga Bapak dapat memberikan pengarahan kepada kami semua, baik Forkopimda, Kepala Dinas OPD, dan seluruh kepala desa perangkat desa dan camat yang berada di Kabupaten Rotendao ini. Terima kasih banyak, ini yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kami mohon dengan sangat kepada Bapak penjabat Gubernur untuk bisa memberikan sambutan pada kesempatan ini. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Soda molek. Neo Itabasa. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu dan yang kami hormati, selanjutnya sambutan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak PLT Bupati beserta seluruh jajaran dan juga dari Forkopimda sudah lengkap di sini, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh perempuan. Adalah suatu kebahagiaan bagi saya dan juga istri beserta rombongan dari Pemprov Nusa Tenggara Timur pada akhirnya bisa berkunjung ke Kabupaten Rotendao. Bersama saya turut hadir staf khusus Gubernur, PLT Gubernur yaitu Profesor Alor, dan juga Kadis Kelautan dan Perikanan serta PLT Kabang Keuangan. Dari perbatasan ada yang hadir. Nah, ya. Oke, jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah bagi umat Kristiani dan juga selamat Idul Fitri bagi umat Islam yang baru saja merayakan Hari Kemenangan setelah berpuasa 1 bulan Ramadan. Dan kita harapkan pesan-pesan tersebut akan membawa kedamaian dan juga keberkahan bagi Kabupaten Rotendao. Ibu dan Bapak yang saya hormati serta saudara-saudara sekalian,
Kabupaten Rotendao ini memiliki letak ataupun posisi yang sangat strategis. Bahkan salah satu pulaunya itu adalah Pulau Dana, merupakan salah satu titik terluar dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan Australia. Jadi Nusa Tenggara Timur ini merupakan provinsi yang berada di beranda timur Indonesia yang mempunyai batas darat langsung dengan Timor Leste dan juga batas maritim dengan Australia. Dan kami menyadari betul bahwa ada beberapa isu khusus yang memang harus dicermati oleh kita semua dan sudah menjadi isu bilateral antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Australia. Jadi yang pertama itu adalah mengenai isu pelintas batas, khususnya oleh nelayan-nelayan. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Bupati agar hal ini tidak terjadi lagi, karena itu sudah melanggar kedaulatan negara lain. Tetapi memang harus ada alternatif, dan ini yang akan kami sampaikan. Sebetulnya sudah kami sampaikan kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, dan insya Allah minggu depan kami akan bertemu lagi dengan beliau untuk menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan di Rotendao sebagai alternatif sehingga tidak terjadi lagi kelintas batas yang melewati batas wilayah negara, khususnya antara Indonesia dan Australia. Yang kedua adalah mengenai isu ganti rugi pencemaran minyak Montara dari pihak Australia, khususnya dari firma hukum Morris Blackburn sudah mengontak saya. Namun saya juga harus mendapat masukan dari ibu bapak yang menjadi korban pencemaran ataupun harus mendapatkan ganti rugi. Nah, sehingga dalam berkomunikasi dengan yang bersangkutan, saya sudah mendapatkan masukan dan juga mempunyai posisi yang kuat terkait dengan hal ini. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya para nelayan, tadi saya sudah diskusi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ibu Sulastri. Jadi ada beberapa isu yang memang harus kita kembangkan, beberapa program sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan di Rotendao ini. Yang pertama adalah budidaya rumput laut, ya, dan juga budidaya keripang. Kita punya potensi yang luar biasa, jadi tidak perlu lagi pergi jauh-jauh dengan segala resikonya melintasi batas negara, tetapi kita bisa garap dengan program yang tepat, dan nanti akan ada polikultur yang dikembangkan, dan ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan di Kabupaten Rotendao. Selain itu juga tadi Pak Bupati menyampaikan tentang masalah stunting. Provinsi Nusa Tenggara Timur memang cukup tinggi angka stuntingnya. Bahkan ini yang mendapat perhatian dari pimpinan. Bapak Presiden juga pernah menggarisbawahi hal ini dalam kunjungan beliau ke NTT. Selain juga masalah kemiskinan ekstrim. Jadi kedua isu ini yang memang menjadi isu prioritas bagi Pemprov NTT untuk dapat diturunkan dengan berbagai program yang memang menyentuh langsung masyarakat, ya. Dan saya harapkan juga dari seluruh aparat desa, ada dana desa di sana. Bapak Menteri Dalam Negeri sudah berpesan secara langsung kepada kami para PLT untuk mengawasi secara langsung penggunaan dana desa ini, dan juga alokasi bagi penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Dan tentunya peran aktif dari Forkopimda, saya juga berterima kasih Bapak-Bapak Forkopimda yang turut berperan aktif di dalam
mengisi pembangunan di Kabupaten Rotendao ini. Jadi nanti saya ingin mendengarkan Pak Bupati masukan langsung dari masyarakat nelayan, baik itu terkait isu lintas batas maupun ganti rugi pencemaran Montara. Selain itu juga saya ingin mendapatkan masukan mengenai isu-isu lain termasuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, atau permasalahan lain yang akan disampaikan kepada saya sewaktu PLT Gubernur untuk mendapat perhatian khusus. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya, dan saya berpesan apa yang sudah sosialisasi yang sudah dijalankan oleh Bapak PLT Bupati beserta seluruh Forkopimda khususnya dan Lanal TNI Angkatan Laut hendaknya diperhatikan betul-betul, ya, mendapat perhatian kita bersama. Ini tentunya demi kebaikan kita bersama juga. Dan saya harapkan masyarakat di sini bisa mendapat manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih. Mungkin apa yang mau disampaikan kepada Bapak penjabat Gubernur sebagai masukan pada kesempatan ini kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami kasihi dan kami muliakan Bapak penjabat Gubernur dan Bapak Bupati Rotendao. Pada kesempatan ini kami perlu sampaikan atau informasikan ada beberapa hal. Satu, yaitu tadi yang Bapak Bupati telah sampaikan tentang pencemaran rumput laut Oriental Minyak Utara. Untuk desa-desa di Rotendao ini sudah ada yang menerima, termasuk Kelurahan Londabusi sudah diberikan jadwal tanggal 29 Maret. Namun karena ada kecerobohan dari pihak Bank BRI membocorkan rahasia nasabah dan diposting oleh masyarakat, sehingga menurut pengacara kalau hacker menemukan hal ini maka saya sudah dan tambah sudah semua dana kompensasi milik petani. Dan ini siapa yang bertanggung jawab? Dari pihak pengacara sudah menyerahkan uang ke bank. Bank dia akan menghindar karena nanti dia akan katakan itu perbuatan oknum. Dan oknum ini kalau andai kata dia masuk penjara, tapi apakah dia mampu membayar 400 sampai 500 miliar ini? Tentu tidak bisa. Sehingga melalui telepon saya bertanya kepada pengacara, kenapa bisa tertunda? Jadi mereka menjawab bahwa untuk menyelamatkan uang petani rumput laut, kami harus menghapus semua data dan dibuatkan rekening yang baru. Karena dunia sekarang kalau orang mencuri uang tidak perlu sampai di bank, tapi cukup dia utak-atik komputer selesai. Karena nama, nomor rekening, nomor NIK, jumlah uang sudah tersebar. Lintas batas. Kalau mau dilihat, nama kami orang Rote, khususnya nelayan di Papelan ini sudah rusak. Karena begini, kalau kami nelayan dari tempat ini ke Kupang, berdasarkan aturan bahwa kami harus mempunyai dokumen lengkap. Tapi mereka yang datang ratus perahu, ratus kapal yang datang di sini, kok tidak punya dokumen apa-apa, tapi dibiarkan begitu saja sampai bisa lolos ke Australia. Yang ketiga, karena mereka sudah menguasai lokasi di Australia, maka telah terjadi pada bulan Februari yang lalu mereka membawa imigran gelap dari Pakistan sebanyak 30 orang, dan minggu lalu, hari Jumat lalu, mereka membawa lagi 16 orang dari Cina. Tapi mereka mengaku bahwa dari Rote. Padahal nelayan semua ada baik-baik di sini. Dan tidak mungkin kalau orang petugas di NTT khusus di Kupang atau di Rote
bisa meloloskan itu imigran gelap ke sana karena daerahnya kecil akan terpantau. Nah, karena buktinya tahun lalu ada 2 kapal yang membawa imigran gelap ke Australia ditangkap dan diproses hukum di BAA, hadiahnya tidak banyak, 5,6 tahun penjara. Nah, sehingga orang nelayan di sini kalau mau bawa itu imigran juga tentunya masih pikir-pikir. Yang ketiga, ini saya hanya minta kepada Bapak penjabat Bupati, Bapak Bupati, kalau bisa di dalam Anklos 82 pasal 76 ayat 1 tertulis tentang landas kontinen. Begitu juga Undang-Undang Nomor 16 tahun 2023 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi 12 Mei 2023 berbicara juga tentang landas kontinen, yaitu arah dasar laut yang berjarak 200 mil. Namun sampai dengan hari ini implementasinya tidak ada, sehingga Australia tetap menggunakan entah Anklos tahun berapa, tapi batasnya dekat dengan rote. Nah, kalau tidak salah dia menguasai landas kontinen itu hanya sejauh 60 mil dari Pulau Rote. Kalau dari Pulau Rote ke sana 200 mil, berarti nelayan itu kecil, Pak. Tapi kepentingan negara ini lebih besar, yaitu di dasar laut ada sumber minyak dan gas bumi. Kalau negara tidak memperhatikan itu, maka sungguh kasihan. Yang ketiga tentang program tadi tentang budidaya rumput laut, budidaya teripang. Ada seorang teman saya dari Australia, dia pernah berkata kepada saya, bagaimana kalau budidaya teripang di sini? Saya bilang bagus. Namun hukum budidaya rumput laut, budidaya teripang ini 6 bulan, 8 bulan baru bisa panen. 1 sampai 8 bulan nelayan mau makan apa? Sedangkan laut kita kalau musim timur tidak ada damai. Sehingga kalau mau betul-betul program itu bisa berjalan, maka juga tolong dipikirkan apa yang akan diberikan kepada nelayan sehingga dia bisa menghidupi anak istrinya, dirinya selama 1 sampai 8 bulan. Sekian dan terima kasih. Forum seperti inilah yang memang kita tunggu untuk bisa mendapatkan masukan langsung dari masyarakat. Tadi Pak Sadli menyampaikan bahwa sebagian besar sudah menerima ganti rugi, Pak, ya, untuk Mentara itu ya. Dan tanggal 29 Maret ini, Bapak bilang tadi masyarakat sudah mendapatkan pembagian. Walaupun tadi Pak Ali menyampaikan bahwa Pak Ali Domang ada yang belum terdaftar. Jadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Bupati agar seluruh korban yang berhak menerima secara hukum untuk mendapatkan perhatian dan mendapatkan hak. Kita revisi lagi daftarnya, Pak. Kita revisi lagi daftarnya dan saya akan komunikasi dengan firma hukum Maurice Blackburn dari Australia. You are not that bad, Pak. Jadi pengalaman Bapak tentunya sangat berharga dan memberikan insight yang sangat berharga juga bagi kami, khususnya pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kabupaten Rotendao. Mengenai data yang beredar, Pak Sadli, ya, nanti kami akan bicara dengan kepala cabang daerah dan juga kanwil yang ada di Kupang. Kenapa data ini bisa beredar secara terbuka? Karena data tersebut seharusnya terbatas, Pak. Nah, mengenai kegiatan lintas batas yang ternyata melibatkan nelayan dari provinsi lain. Jadi mungkin saya juga meminta perhatian dari Forkopimda terkait dengan hal ini, karena menurut penjelasan Pak Sadli tadi, nelayan rote itu dilengkapi dengan izin-izin sebelum laut.
Jadi mereka adalah nelayan yang memang secara resmi terdaftar dan mempunyai izin untuk bisa melakukan kegiatan. Terkait dengan informasi imigran gelap dari kedua negara yang Bapak sebutkan tadi, ini juga masukan khususnya bagi aparat penegak hukum untuk bisa melakukan penindakan. Mengenai penerapan UNCLOS 82, Pak, mungkin bukan landas kontinen ya, tapi zona ekonomi eksklusif. Jadi bagaimana kita mendapatkan untuk hak untuk bisa melakukan kegiatan di zona ekonomi eksklusif yang sudah disepakati oleh kedua negara. Nama saya Hussein Arif Bakwama, asal desa Papela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Pejabat Gubernur bersama Ibu, yang terhormat Bapak Boy, Pejabat Rotendao dan singkatnya seluruh rombongan yang kami hormati. Kalau tadi yang pertama tentang Mentara, maka yang saya ini adalah kondisi desa Papela, Pak Gubernur mungkin bisa lihat, datang tuh bisa lihat air laut begitu naik. Sedangkan tanggul kami nih Pak, begitu kalau air besar sampai di masjid, sampai di jalan raya, sampai batas aspal Pak. Sekian lama kami sudah usul, tolong diperhatikan ini. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada jawaban Pak. Jadi inilah kami dari masyarakat Papela. Ini adalah kesempatan yang paling istimewa. Kebetulan Pak Pejabat Gubernur dan Pak Bupati ada, tolong kami sehingga air laut itu ini tanggul ini tidak bisa bendung atau bagaimana caranya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Tanggulnya sudah ada, Pak. Sudah ada. Tapi bobol. Ya, nanti Pak Pejabat Bupati tolong mendapat perhatian dari Kadis PUPR ya, agar bisa diperbaiki dan tidak lagi air laut bisa masuk ke perumahan dan juga bahkan ke rumah ibadah tadi ya. Jadi ini memang merupakan kondisi yang katakanlah global, di mana abrasi itu terjadi tidak hanya di Rotendao Pak, tetapi juga di seluruh dunia. Climate change, perubahan iklim mengakibatkan terjadinya kenaikan air laut, dan di beberapa tempat bahkan daratan itu sudah banyak yang bukan terhapus ya, tetapi mendapat dampak negatif dari perubahan iklim yang secara global ini terjadi. Jadi kita harapkan kita bisa sikapi dengan teknologi Pak ya. Tanggul itu adalah salah satu cara untuk membendung air laut dan juga mencegah abrasi lebih dalam lagi. Bisa digunakan mangrove, Bu Kadis ya. Tolong nanti dibuatkan kegiatan tanam mangrove dan juga tanaman lain yang bisa menghambat atau mencegah terjadinya abrasi ya. Ya, silakan satu lagi. Masih dari bapak-bapak yang mengalami banyak nanti. Atau ada yang dari, silakan yang mungkin pernah punya pengalaman kereta atas, atau ibu-ibu, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Ya, bapak, mari silakan. Ya. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat semua staf yang ada di sini, saya hormat. Saya mulai dari tahun 85, ini pakar sudah ada lah ya. Seluruh Australia. Saya 3 times I joined Australia. Why? Australia help money come to Indonesia. And in-house in Indonesia. Kali dolar sebab tapi ada money tidak dapat uang. Sedangkan very naughty Ali dolar in Australia. Very good. Australia say Ali dolar very bad. Sangat jahat.
bantuan di Australia untuk ke Indonesia, Ali Doman tidak dapat. Dan mulai dari mengenai masalah agar, saya juga pernah pasang agar. Nenek Poni dia datang kasih sama saya bantuan untuk buat agar. Tetapi kita buat agar karena minyak punya datang tidak jadi lagi. Kenapa saya tidak dapat itu agar punya bantuan? Saya bertanya. Nenek Poni bilang, no, you come back to Australia. Jangan lagi ke Australia. I hate for you. Saya kata sama kamu. Kenapa Ali Doman sudah begini tua? Tidak mau ke Australia kali lagi. Karena dorang sudah bilang standby. Nanti kita bantu sama Pak Ali Doman, Kapten, Verbe, di Papela. Jangan sekarang. Supaya Ali Doman jangan lagi ke sana. Bantuan datang, Ali Doman tidak dapat apa-apa. Jadi tolong, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, perhatikan dulu saya. Jangan sampai saya terlanjur ke sana. Saya akan buka rahasianya semua. Itu saja, maaf ya, itu saja yang saya bicara. Terima kasih Bapak, luar biasa. Semangat, kita tepuk tangan dulu buat Bapak ini, luar biasa. Komunikasi saya dengan firma hukum Maurice Blackburn di Australia ini, saya sudah kontak. Jadi mereka pun sangat berkeinginan untuk mendapatkan support ataupun dukungan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, dan mereka membuka komunikasi dengan saya. Ya. Ini baru beberapa hari yang lalu dia mengirimkan berita mengenai penyelesaian Montara Oil Spill Class Action. Jadi ini khususnya terkait dengan distribusi kompensasi terhadap petani rumput laut. Ya. Jadi mereka juga mendapat masukan mengenai komplain yang sudah disampaikan tadi, ya, dan mereka berharap kita bisa duduk bersama. Jadi nanti Pak penjabat bupati, kapan sudah siap, saya akan datang lagi ke sini untuk berkomunikasi langsung dengan pengacara ataupun firma hukum Maurice Blackburn dari Australia, ya. Karena mereka juga ada beberapa persyaratan perundangan yang harus dipenuhi dan kita sesuaikan juga dengan aturan hukum yang ada di Indonesia, ya Pak ya. Mungkin dari Forkopimda, saya undang juga untuk bisa memberikan masukan ataupun menyampaikan tanggapan terhadap masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Tadi ada data yang beredar, data perbankan, ya, dan kemudian juga ada nelayan dari provinsi lain yang bukan dari Rotendao, dan bahkan masyarakat ini melaporkan adanya imigran gelap yang dibawa 2 kali, ya, 30 orang dan 16 orang. Selain itu juga ada hal-hal lain yang memang dapat disampaikan kepada masyarakat. Saya kira ini waktunya. Kami persilakan dari Forkopimda, silakan. Baik, yang terhormat PJ Gubernur, yang kami hormati PJ Bupati, Pejabat Forkopimda, dan yang saya banggakan dan saya cintai Bapak-bapak nelayan dan Ibu-ibu sekalian. Terkait dengan ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Bapak-bapak dari nelayan dan warga Papela terkait hot issue-nya yaitu lintas batas, kemudian adanya imigran gelap. Jadi pengembangan keamanan di Rote ini sudah menjadi prioritas dari Angkatan Laut. Ya, Angkatan Laut saat ini memprioritaskan perbatasan selatan, terutama Rote, itu menjadi prioritas. Karena 5 tahun ke depan, ya, alutsistanya Angkatan Laut yang di Kupang maupun di Rote itu akan ditambah. Karena mengingat pelanggaran batas wilayah ini itu kejadian yang berlarut-larut.
Ya seringkali sosialisasi tapi tetap juga dilanggar. Itu tidak menutup kemungkinan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fadli tadi, ya memang itu bukan masyarakat Rote, ya mungkin dari pihak luar. Makanya itu nanti dari Lanal, ya di sini yang selama ini kita isi 5 personil, nanti kita tambah lagi Pak. Ya personil nanti kita tambah lagi, alutsista nanti kita turunkan lagi, RBB itu kapal cepat. Ya, kita turunkan nanti, mungkin dalam waktu dekat kita turunkan di Papela, ya. Namun dengan konsekuensi, saya minta bantuan dari bapak-bapak sekalian. Kalau ada informasi terkait dengan nelayan dari luar Rote, kemudian imigran gelap, kalau bisa per kesempatan pertama itu tolong disampaikan ke kita. Ya, jadi posal ini fungsinya adalah untuk aksi cepat. Ya begitu ada informasi kita langsung bertindak. Ya, bukan orangnya lewat dulu baru dilaporkan. Ya saya minta tolong bantuannya bapak-bapak maupun ibu-ibu, mungkin pada saat ibu-ibu jemur ikan, ngelihat kapal asing gitu ya, diinformasikan ke kita. Ya jangan ragu-ragu, jangan takut-takut dengan Lanal. Kita di sini di Lanal ini bukan untuk menakuti ibu sekalian, tapi kita menjadi mitra. Ya kita menjadi mitra untuk perbatasan. Saya sangat senang dari 3 orang bapak-bapak ini. Saya kutip dari ini Pak ya, Pak Soekarno itu ya. Pak Soekarno itu ada kutipan kata-kata yang bagus ya. Sediakan saya 1000 orang tua, saya akan guncangkan atau hancurkan Semeru seakar-akarnya. Ya. Siapkan saya 10 orang pemuda, saya akan goncangkan dunia. Tapi hari ini di Papela cukup dengan 3 bapak-bapak yang bersemangat, yang tua-tua ya. Itu bisa menggoncangkan Australia dan bisa memajukan Papela. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Pak PJ Gubernur, Pak PJ Bupati, beserta rekan-rekan Forkopimda, Pak Sekda, ada para SKPD. Saya merasa bangga Pak hadir saat ini di sini, dan juga merasa bangga juga saya bertugas di Rote Pak. Saya kira saya ini buangan Pak di sini bertugas, karena dalam sejarahnya kejaksaan itu kalau di pulau terluar itu ya kalau kembali ke pusat itu bagus berarti selamat Pak. Nah, tapi kami melihat di sini bahwa ternyata sangat dekat dengan negara lain, berbatasan dengan Australia, dan banyak kejahatan lintas negara Pak di sini terjadi, dan kami sudah bertugas keliling Indonesia Pak. Di antaranya perbatasan itu ya Tanjung Balai Asahan Pak, itu perbatasan juga dengan Malaysia, dan kejahatan-kejahatan yang terjadi di situ beredarnya sabu-sabu Pak yang paling banyak di sana, ribuan kilo itu mengalir dari sana sehingga akhirnya beredar ke seluruh Indonesia. Nah seperti kejadian di sini kami juga memberi saran pendapat Pak, karena ada pendampingan kita di bidang Datun, ada untuk mendampingi para nelayan mewakili negara terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Kami akan melakukan full bucket Pak atas yang bermasalah yang ada hari ini. Di samping itu juga kami menyarankan juga agar persoalan yang dihadapi masyarakat ini masuk dalam rencana aksi nasional Pak, RAN. Itu biasa dalam bidang intelijen kita adakan Pak, kegiatan-kegiatan seperti itu. Kami juga berharap Pak untuk dibentuknya tim terpadu ini Pak antara lintas sektoral untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Rotendao, terkhusus di Rote Timur yang berbatasan dengan Australia. Mungkin itu Pak sedikit saran pendapat kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Izin yang saya hormati Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Penjabat Bupati Rotendao. Saya mewakili Ketua Pengadilan Negeri Rotendao. Saya selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rotendao. Saya menjawab sedikit terkait dengan yang tadi ada penyampaian terkait dengan adanya kejahatan lintas batas ya. Jadi yang masuk di Kabupaten Rotendao yang mana kemudian sudah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Rotendao itu adalah kejahatan yang berhubungan dengan keimigrasian, penyelundupan manusia atau people smuggling.
ada beberapa perkara yang mana kemudian sudah kami putus semua. Jadi Bapak juga sudah tahu ada hukumannya ada yang 5 tahun, ada 6 tahun gitu ya. Jadi sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian bahwa hukumannya seperti itu, tinggi. Dari paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Denda 500 juta, paling banyak 1.500.000.000. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa memang bahwa Kabupaten Rotendao ini berbatasan langsung dengan Australia, mana dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan manusia dalam hal ini ke Australia. Pihak keamanan dari Australia kemudian menangkap, dan kapal-kapal yang dibawa dari Indonesia ini kemudian ditenggelamkan dan diganti dengan kapal yang diberikan oleh pihak keamanan Australia. Kemudian sampai ke Rote, ditangkap oleh pihak kepolisian, dilakukan penyidikan sampai dengan penuntutan, kemudian persidangan pengadilan, dan kami putus untuk perkara-perkara itu. Dan yang untuk kejahatan keimigrasian ini memang kejahatannya terorganisir gitu ya Pak. Sangat terorganisir, tidak hanya ada satu pihak yang kemudian terlibat, ada beberapa banyak pihak yang terlibat, dari penyedia kapalnya, penyuplai makanannya, pencari imigrannya, seperti itu. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai kemudian kita terlibat dalam hal-hal yang seperti itu, karena apabila diperiksa kemudian oleh pihak kepolisian, terus masuk semua itu deliknya, Bapak Ibu semua termasuk dalam misalnya turut serta dan lain-lain, itu saja hukumannya tadi seperti itu, hukumannya sangat berat. Jadi terima kasih juga atas masukannya, bahwa kemudian ini menjadi proses penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh semua pihak yang ada di Kabupaten Rotendao, baik dari Bapak kepolisian, dari kejaksaan sampai pengadilan negeri, untuk menerapkan lintas batasnya kita, menjauhkan kita dari segala tindakan-tindakan penyelundupan manusia ataupun human trafficking, seperti itu. Dan untuk semua perkara yang sudah masuk ataupun sudah ada, semua sudah diselidiki dan sudah diputus semua. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya hanya penyambung amanah atau keluhan dari masyarakat pesisir atau nelayan. Dalam hal ini menyangkut BBM, Bapak PJ Gubernur dan Bapak PJ Bupati beserta Forkopimda yang ada. Kiranya sepanjang pengamatan kami, yaitu masalah BBM solar yang dibutuhkan oleh nelayan-nelayan Kabupaten Rotendao, khususnya nelayan di pesisir. Ini harga yang di Pertamina katakanlah sekian yang diatur oleh pemerintah, tapi datang pembeli utama sampai pembeli kedua, ketiga, sampai ke kebutuhan masyarakat, harganya melonjak sampai bisa 2 kali dari harga yang ada di Pertamina. Ini kalau bisa Bapak PJ Bupati beserta Forkopimda yang ada beserta Bapak Gubernur memberikan suatu izin kepada lokasi-lokasi yang kiranya ada orang-orang atau pengusaha yang mampu untuk mengambil dan membagi pada masyarakat nelayan dengan harga seperti Pertamina. Kiranya ini perlu diperhatikan oleh pemerintah juga. Itu saja masukan saya, kiranya dapat diperhatikan supaya pemerataan ekonomis di Kabupaten Rotendao ini bisa setara. Ya, makasih banyak. Bapak Ketua MUI untuk memberikan tanggapan dan juga tadi terakhir masukan untuk bisa segera ditindaklanjuti, baik kami dari Pemprov maupun dari Kabupaten Rotendao, khususnya Pak Penjabat Bupati. Ya, tadi Pak Dan Lanau sudah menyampaikan mengenai isu perbatasan atau pelintas batas ini adalah salah satu isu prioritas yang akan mendapatkan penanganan segera. Bahkan akan
akan dilakukan penambahan personal dan RBB ataupun kapal cepat. Namun tentunya informasi dari masyarakat pada kesempatan pertama ini sangat diperlukan. Ya. Jadi jangan sampai sudah terjadi kejadiannya baru kemudian dilaporkan. Karena untuk hot pursuit itu atau melakukan pengejaran seketika itu yang memang diperlukan kecepatan waktu sehingga dapat dilakukan penegakan hukum segera. Demikian juga dari Pak Jaksa tadi, Kejaksaan Negeri, ada kegiatan full bucket, ya. Ini mengumpulkan masukan bahan dan keterangan lain-lain untuk kemudian diolah, ya, ditindaklanjuti. Dan tadi ada pesan agar masuk ke dalam redaksi nasional, Pak, ya. Ini kami perhatikan. Saya akan bertemu dengan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga beberapa waktu yang lalu pada saat penandatanganan MOU Kabupaten Sumba Timur dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, kami sempat berbincang-bincang mengenai isu-isu yang merupakan isu prioritas ini. Kemudian juga dari Pak Hakim, ya, Pengadilan Negeri Rotendao, kejahatan lintas batas ini banyak yang melanggar aturan keimigrasian, Pak, ya. Khususnya mengenai human trafficking, people smuggling ataupun penyelundupan manusia, dan sudah ada hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi dalam kesempatan ini ada baiknya kita juga memperhatikan agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, karena ini hukumannya cukup berat, ya. Ada yang kena 3 tahun, ada yang kena 5 tahun, bahkan mungkin lebih, ya. Dan juga ada kemungkinan ditangkap oleh pihak Australia dan mendapatkan hukuman di sana. Ini harus dicermati betul-betul, karena ini merupakan kejahatan yang terorganisir, ya. Ada penyedia kapal dan juga yang mencarikan imigrannya juga ada. Jadi memang harus kita lawan bersama-sama, ya. Jadi ini kita harus lawan bersama-sama. Tadi masukan dari Bapak Ketua MUI mengenai BBM, khususnya solar yang harganya berbeda dengan Pertamina. Pada intinya pemerintah pusat itu sudah meluncurkan program tol laut. Tol laut ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat mendapatkan harga bahan pokok termasuk juga bahan bakar dengan harga yang sama. Jadi nanti kasih saya waktu untuk mengontak GM Pertamina di Kupang, ya, supaya hal ini mendapat perhatian, termasuk juga izin kepada pengusaha yang katakanlah bisa membuka pom bensin baru, Pak, ya, yang supaya ada kesamaan harga yang akan menguntungkan masyarakat. Kemudian nanti bisa difasilitasi, Pak, ya. Nanti untuk BBM nelayan bisa difasilitasi oleh instalasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Ini ada Ibu Kadis, Bu Sulastri Rashid di sini, ya. Itu di PPI Tulandale, ya. Di PPI Tulandale. Jadi bapak-bapak bisa menyampaikan hal berkomunikasi dengan PPI Tulandale. Kami akan memfasilitasi, ya. Dan kalau diperlukan BBM solar bisa menghubungi instalasi PPI tersebut sehingga direkomendasikan untuk ambil di SPBU dengan harga subsidi. Jadi sebetulnya sudah ada kebijakan pemerintah, tinggal kita menindaklanjutinya dan memanfaatkan sesuai aturan yang ada. Jadi itu, ya, yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya nelayan yang ada di lokasi ini, dan juga tentunya Bapak Penjabat Bupati dan Forkopimda yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan tatap muka dan berdiskusi dengan masyarakat, ya, mendengarkan keluhan masyarakat dan mencarikan jalan keluar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya, dan kita berdoa semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, supaya dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.